selamat datang di BC Mangraos. Baik lagi sama aku Eka Valentia. Dan teman-teman bisa panggil aku Valen. Nah, seperti biasa, kalau aku udah duduk di sini, tandanya kita bakal sharing bareng seseorang nih. Namun sebelumnya aku mau pantun dulu. Berbuka puasa dengan rawon. Mari kita sapa Mas Dion. Halo. Halo Mas Dion, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Sobat BCMA, Mas Dion ini merupakan salah satu pejabat fungsional dari Bea Cukai Mataram. Selain itu, beliau juga merupakan komentator sepak bola dan sejarawan. Seperti salah satu konten Mas Dion yang ada di Instagram ya, Mas. Jelajah sejarah bareng Pak Rawon. Baik Sobat BCMA, masih dalam suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah Mas, kita pada episode kali ini bakal ngebahas tentang kiprah pegawai Bea dan Cukai dalam masa revolusi fisik kemerdekaan Republik Indonesia ya Mas? Ya. Nah sebelumnya pada masa kolonial Belanda, Bea dan Cukai itu dikenal dengan nama apa nih Mas? Kalau singkatnya sih orang nyebutnya Duane ya. Iya benar sekali. Anak zaman sekarang mungkin nggak begitu paham sama Duane. Nah setelah pendudukan dari Belanda, itu ada era pendudukan dari Jepang ya Mas, yang dikenal dengan GZS. Nah setelah itu pada tahun 1946, Bea dan Cukai dikenal dengan Pejabatan Bea dan Cukai. Nah setelah itu juga berubah nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai ya Mas. Nah Sobat BCMA, di tahun 1965 berubah lagi nih menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berlaku hingga sekarang ya Mas. Nah ngomong-ngomong nih Sobat BCMA, pasti pernah kan melewati jalan tol, apalagi di Jakarta terdapat salah satu jalan tol dengan nama TB Simatupang ya. Dan ternyata itu ada hubungannya nih dengan Bea Cukai. Gimana nih Mas Dion? Nah ini unik ini. Setiap orang yang pernah tinggal di Jakarta pasti melewati jalan tol TB Simatupang ya. TB Simatupang, Tahi Bonar Simatupang. Tapi tahukah itu ada hubungannya dengan Bea Cukai? Gimana nih Mas? TB Simatupang ini sebenarnya aslinya adalah seorang tentara Tulen. Jadi waktu itu dia mengenyam pendidikan College Military Academy atau KMA di Bandung sampai tahun 1942. Nah, lulus dari situ, Jepang datang. Nah, daripada nganggur, dia minta tolong nih sama kawannya namanya Hans Madelaki. Ada hubungannya nanti ini, kalau saya diingetin ya. Siap Mas. Nah, Hans Madelaki, dia bilang sama kawannya, kira-kira kayak gini nih, Hans, saya ini kan udah nggak bisa jadi tentara nih, Jepang datang. Ada kerjaan nggak sih buat saya nih? Nah, Pasti Sobat BCMA penasaran kan? Apalagi kalau bukan pegawai Bea dan Cukai. betul sekali. Karena Hans Madelaki ini memang pegawai douane di masa kolonial Belanda. Iya. Makanya dia minta pekerjaan sama temannya ini. Nah, karena peralihan dari Belanda ke Jepang tidak mengubah struktur pegawai, masih tetap. Nah, Hans Madelaki ini mempunyai andil mempekerjakan TB Simatupang tadi di era Jepang. Gunsekabu GZS tadi itu namanya. Iya. Nah, akhirnya diberi pekerjaan di situ. Tetapi setelah Indonesia merdeka, TB Simatupang kembali ke jalurnya menjadi seorang tentara yang hingga akhir hayatnya dia menyandang pangkat mayor jenderal di situ. Nah, sebelum itu dia di masa-masa Jepang dia juga ada revolusi fisik juga. Oh seperti itu. Ya, sempat mengikuti beberapa pertempuran kecil-kecilan lah gitu. Tapi setelahnya dia kembali menjadi tentara sampai akhirnya dia juga menekuni bidang akademisi. Makanya dia juga dikenal sebagai jenderal yang berpendidikan. Seperti itu. Iya, tadi Mas Dion menyebutkan ada nama Hans Alexander Madelaki. Ini sepertinya saya familiar nih dengan nama ini. Di mana? Nah, itu ada di salah satu gedung yang di Pusdiklat Bea dan Cukai ya, Mas? Betul sekali. Ya, jadi Hans Madelaki ini memang salah satu sesepuh Bea Cukai.
sesepuh bea cukai yang dulu jadi duana, dia lama di situ, dia itu tergabung dalam namanya Laskar KRIS, Kebaktian Rakyat Sulawesi Indonesia, karena dia asalnya dari Sulawesi Utara, dari Tomohon. Nah, Hans Pandelagi ini pada masa revolusi fisik sering berkolaborasi dengan John Lee. Kalau pernah dengar John Lee, itu namanya diabadikan menjadi salah satu kapal perang Republik Indonesia, KRI John Lee. Orang Tionghoa pertama yang namanya diabadikan menjadi nama kapal perang Republik Indonesia. Wah, saya baru tahu nih, Mas. Ya, ini berteman. Nah, Hans Pandelegi ini juga kaitannya apa? Pada saat revolusi fisik, dia berperang di darat, juga terkadang juga di laut dengan Laskar KRIS tadi itu. Iya. Nah, pada saat masa-masa Jepang, karena dia punya background sebagai duana, pabean, dia masih mengurusi kepabeanan di Indonesia. Hindia Belanda waktu itu namanya, masih Hindia Belanda. Setelah merdeka, otomatis dia mendapatkan jabatan yang layak karena dia orangnya yang ahli di situ. Ahli, mendapatkan jabatan di situ. Di kemudian hari, Hans Pandelagi ini kita kenal sebagai orang PSSI, juga sebagai kepala perwakilan GATT di Swiss waktu itu, di tahun 66. Ada hubungannya dengan bola ya, Mas? Masih ada hubungannya dengan bola. Sekretaris Jenderal PSSI waktu itu, seksinya PSSI. Itu Hans Pandelagi. Oke, Mas, tadi kan kita sempat ngomong tentang Pusdiklat Bea dan Cukai ya nih, Mas. Nah, kalau dulu saya sempat masuk ke Pusdik Bea Cukai itu terdapat aula yang bernama Padang Sudirjo. Nah, pastinya Sobat BCMA yang merupakan alumni dari kampus Aliwardana ataupun khususnya dari jurusan Kepabeanan dan Cukai yang pernah berkunjung ke Pusdik, ini penasaran gak sih kenapa begitu familiar nama Padang Sudirjo ini? Nah, Bisa ini, diceritakan ini tidak semua orang tahu sebenarnya. Sayang toh kalau nggak tahu. Kita lewat nih Samapta nih, lapangan hitam kumpul di aula Padang Sudirjo. Nah, ini siapa sih Padang Sudirjo ini? Nah, Padang Sudirjo ini adalah dirjen kita yang kelima. Jadi dia berangkat dengan basic masuk bea cukai melalui jalur TRIP. TRIP itu kepanjangannya Tentara Republik Indonesia Pelajar. Karena dari dulu ada dua unsur yang mengisi struktur organisasi bea cukai, dari TRIP atau dari duana. Orang-orang lama, orang-orang yang dari kolonial itu dua. Itu. Nah, Pak Padang Sudirjo ini dia berperang melawan Belanda di Bojonegoro melalui Brigade 17 Detasemen 1 di Bojonegoro. Dia selain menghadapi berbagai macam palagan di Bojonegoro dan sekitarnya, dia juga ikut merebut markas Kempetai, polisi rahasia Jepang di Bojonegoro. Itu ada bukunya dan sudah dibukukan. Dari sedemikian panjang karirnya, nah, puncaknya dia menjadi dirjen bea cukai di tahun 65. Salah satu dirjen kita yang terlama juga. Nah, apa yang telah beliau perbuat untuk bea cukai? Salah satunya adalah di zaman beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai, banyak sekali pembangunan fisik untuk bea cukai di seluruh penjuru Indonesia. Nah, contohnya nih, salah satu contohnya pembangunan kantor pusat saat itu. Terus pembangunan Pusdiklat dan lapangan di belakang itu, lapangan Pojana Tirta. Salah satu inisiatornya, penggagasnya ya Pak Padang Sudirjo. Pun demikian dengan kantor-kantor yang ada di Indonesia, dimodernisasi sama dia, ditambah modernisasi kapal patroli. Itu Pak Padang Sudirjo seperti itu. Gak heran ya Mas ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kan sudah pada tahu ya Padang Sudirjo ini apa dan siapa dia ini. Benar sekali. Dan selain itu juga ada cerita nih dari teman saya, kalau di Pusdiklat Bea Cukai kalau misalkan melewati depan gedung RA Kartajomena ini harus langkah tegap nih Mas ya. Dan tentunya itu merupakan
salah satu cerita unik kalau kita berkunjung ke Pusdiklat Bea dan Cukai. Tahu nggak kenapa kok langkah tegap di situ? Kenapa nih, Mas? Nah, ya karena pimpinan pertama kita ya beliau, Oh gitu. Nggak semua kepala orang tahu ya, Mas. Perjabatan Bea dan Cukai saat itu ya RA Kartajumena. Waktu itu beliau ditunjuk oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis kalau saya nggak salah ingat sebagai Kepala Perjabatan Bea dan Cukai kali pertama 1 Oktober 1946. Yang di kemudian hari tanggal 1 Oktober ini kita peringati sebagai Hari Bea Cukai. Nah, untuk Dirjen yang ke-6 ada siapa nih, Mas? Kita pengen kenal. Kita langsung loncat yang ke-6 ya ini Iya. ya. Kebetulan yang ke-6 ini ada namanya Slamet Danu Sudirjo. Pangkatnya waktu itu Maijen. Kenapa kok banyak tentara sebagai pimpinan kita waktu itu? Iya. Itu nggak heran karena waktu itu dimungkinkan seperti itu. Tapi pada saat itu memang unsur militer kental. Jadi kalau sekarang kita sering samapta, Iya. kita pakai seragam seperti ini, membawa senjata, nggak usah heran, nggak usah ele-elean, nggak usah sedih bahwa oh iya dari dulu seperti ini. Iya memang seperti itu. Jadi Pak Padang Sudirjo ini jenderal, pangkatnya Maijen, satu angkatan sama TB Simatupang. Oh, seperti itu. Satu angkatan pendidikan militer dengan TB Simatupang. Pada saat Pak TB memilih jalannya seperti itu, Bea Cukai dulu, Ya, Bapak ini tidak. Dia berjuang fisik untuk kemerdekaan. untuk kemerdekaan, berjuang fisik, bergabung dengan laskar-laskar yang ada di daerah Banyumas, karena dia orang Banyumas. Nah, setelah itu dia kembali menjadi tentara. Sampai terus akhirnya ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai yang ke-6. Sebelum menjadi Dirjen, Ya. dia ini ditunjuk sebagai tim Wali Songo, anggota tim Wali Songo di tahun 70-an, 71. Kenapa? Apa tim Wali Songo ini? Pada saat itu memang kekeroposan di instansi kita sudah semakin parah. Oleh karena itu oleh Presiden Soeharto ditunjuklah Pak Slamet Danu Sudirjo ini sebagai ketua tim Wali Songo. Memang jumlahnya 9 orang untuk membersihkan birokrasi yang kotor waktu itu. Nah, tapi tahu nggak sih Pak Slamet Danu Sudirjo ini ada sebutan lainnya namanya? Nggak tahu, Mas. Nah, jika kalian penggemar karya-karya sastra, pasti tahu namanya Pandir Kelana. Oh iya, saya pernah dengar tuh kalau itu. Nah, salah satu penulis top. Iya. Penulis top. Itu nama samaran dari Pak Slamet Danu Sudirjo ini. Wah, saya baru tahu nih, Mas. Salah satu karyanya adalah Kereta Api Terakhir yang difilmkan di tahun 80-an dulu itu. Baik Sobat BCMA, seperti yang kita ketahui tadi, Mas Dion ini merupakan komentator sepak bola ya. Nah Mas Dion, ada nggak sih kaitannya dari para pejuang revolusi visi kemerdekaan Indonesia dari Bea Cukai yang ada kaitannya dengan sepak bola nih? Ada. Ada? Ada. Oke. Ada. Ini sekaligus menegaskan bahwa kenapa darah sepak bola itu begitu kental di Bea Cukai. Ya. Jadi saya cerita sedikit dari namanya Radjamin Nasution. Radjamin Nasution ini adalah seorang dokter lulusan Stovia yang mendaftar sebagai pegawai pemerintahan Amtenar kalau nama dulu ya ke di Sumatera Utara sana. Ternyata diterimanya sebagai pegawai pabean. Takdir berkata lain. Takdir berkata lain. Oke, dari situ pasti belum ada sepak bolanya. Tetapi di dalam perjalanan waktunya Pak Radjamin ini ternyata gila bola. Nah, terus kalau ada yang nanya nih, perjuangannya lewat mana? Nah, Pak Radjamin ini kan pindah-pindah ya, orang Bea Cukai dari dulu sampai sekarang sama nih, pindah-pindah terus nih. Nah, dia dari kota ke kota itu memang memperjuangkan membawa sepak bola sebagai sarana untuk bagaimana caranya pribumi ini bisa akur, bisa bersatu, tapi terselubung karena kan dia bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda. Iya. Nggak boleh seperti itu.
pada waktu pindah ke Surabaya, Iya. Pak Rajamani ini mengajukan cuti dari Duana. Nah, Kira-kira untuk apa tuh? cutinya untuk apa? Dia mendaftar untuk menjadi anggota dewan, Volkskrab kalau namanya dulu, dan ternyata diterima. Berubah lagi ini. Bisa, jalannya bisa. Kalau zaman dulu dimungkinkan ya dari bea cukai menjadi anggota dewannya Belanda bisa. Karena waktu itu kan sudah mulai ada nih efek-efek politik etis ya. Jadi pribumi boleh menempati posisi-posisi penting di pemerintahan, boleh. Nah, dia menjadi anggota dewan. Nah, disitulah dia berjuang. Dia memang secara fisik mungkin tidak berjuang, tapi secara gagasan dan pemikiran dia berjuang untuk Indonesia. Nah, setelah Jepang datang, Belanda pergi, dia masih dipakai. Dipakai sebagai apa? Sebagai wali kota pertama Surabaya yang orang asli Indonesia. Seperti Asli Indonesia. bangga nih kita. Iya, di kemudian hari dia juga ditunjuk sebagai gubernur Sumatera Utara di masa kemerdekaan. Oh, agak jauh ya Mas dari Surabaya ke Sumatera Utara. Iya, karena dia kan aslinya sana, Sumatera Utara. Tapi sebelum itu Iya. dia ditunjuk karena wali kota ya, Iya. ditunjuk sebagai ketua umum Persebaya. Masih bersangkutan. Masih bersangkutan. Itu kalau dari nama Pak Rajamin Nasution. Ada satu lagi namanya Pak Karwoto. Karwoto Sumo Prawiro. Ini tidak semua orang mungkin familiar dengan nama ini, tapi saya rasa orang-orang yang ada di Surabaya dan sekitarnya familiar. Karena Pak Karwoto ini adalah kakak dari wali kota Surabaya, mantan wali kota Surabaya, Sunarto Sumo Prawiro. Ini kakaknya. Nah, Pak Karwoto ini juga berjuang revolusi fisik di tahun 40-an bareng Pak Padang Sudirjo tadi. Bojonegoro juga. Bojonegoro. Trip. Dia masuk bea cukai dengan pangkat sebagai Kopral 1. Tapi habis itu pada saat sudah pasca kemerdekaan nih, dia tetap di bea cukai dan terakhir pensiun sebagai kepala kantor pasar baru, pasar baru. Itu. Hubungan dengan bola apa? Dia adalah manajer dan asisten manajer tersukses Persebaya Surabaya. Itu hubungannya itu. Dia juga berjuang fisik, tapi pekerjaan oke dan gila bola. Itu hubungannya di situ. Gitu. Baik Mas Dion, di data saya nih ada namanya Residen Sudirman. Bisa diceritakan nggak nih Mas tentang beliau? Kok tahu ada Residen Sudirman ini? Gimana tuh Mas? Ya, gini. Residen ini jabatan ya. Jadi bukan namanya Sudirman. Oke. Jadi dibedakan sama Jenderal Sudirman. Ada dua orang bernama Sudirman di sejarah negara kita, Presiden Sudirman dan Jenderal Sudirman. Jadi saya nyebutnya Pak Dirman ya. Pak Dirman ini dulu adalah pegawai bea cukai kelas bawah lah. Kelas bawah, pegawai Duana kelas bawah di Surabaya. Yang mana dia juga aktif dalam kegiatan kepartaian. Sampai pada akhirnya di tahun 1930-an, 36, kalau saya nggak salah ingat, dia terpilih sebagai Ketua Umum Parindra, Partai Indonesia Raya. Ya, yang mana partai ini dulu diinisiasi oleh Dr. Sutomo, sama-sama Surabaya juga di situ. Nah, Presiden Sudirman ini banyak sekali ceritanya, tapi tidak banyak diungkap di Google sekalipun tidak ada. Nah, pada saat Indonesia sudah merdeka di bulan Agustus 1945, di Surabaya tiba-tiba datang sekutu. Kayaknya saya ingat. Datang sekutu, ya. Datang sekutu. Pada saat itu jabatannya adalah asisten residen. Kalau residen ini kok zaman sekarang ini apa ya? Kayak semacam bupati lah. Karena wali kota ada sendiri, bupati. Semacam itu. Asisten residen Surabaya. Pada saat sekutu yang membonceng Nica datang,
mereka kan langsung ke Hotel Oranye di Tunjungan. Benar, kayak peristiwa 10 November ya. Ya, sebelum 10 November, sebelum peristiwa 10 November itu muncul, ada namanya peristiwa penyobekan bendera Belanda di Hotel Oranye itu tadi. Nah, apa peranan apa Pak Dirman ini? Nah, pada saat akan ada penyobekan itu terjadi keributan di bawah, di lobi. Salah satu orang yang ribut itu ya Pak Dirman ini dengan temannya, saya lupa namanya siapa, dengan orang Belanda perwakilan dari sekutu Nica, namanya Mr. Plukman. Itu ribut, itu ngapain tuh? Kenapa itu para ekstremis itu nyobek bendera saya? Wow, ribut di hotel Orange itu. Ya, sampai pada akhirnya ada keributan dan terjadi adegan tembak menembak di situ. Yang mana ya Pak Dirman nggak apa-apa, tapi temannya meninggal dan Plukman tadi juga kena tembak juga. Itu seperti itu. Nah, pada akhirnya peristiwa 19 September 1945 ini menjadi tonggak, salah satu tonggak yang ikonik. Ikoniknya kenapa? Menyobek bendera Belanda tadi itu, merah putih, birunya disobek. Itu ikonik. Nah, setelah itu Pak Dirman ini ikut juga di revolusi fisik perang 10 November. Itu Kita peringati sebagai Hari Pahlawan. betul sekali, Hari Pahlawan. Nah, di situ setelah masa perang selesai, dia diangkat sebagai presiden di Surabaya. Tapi setelah itu, di masa agresi militer Belanda yang pertama, dia hilang, diculik, dan ditemukan terbunuh oleh Belanda. Pada akhirnya makamnya diletakkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Surabaya. Di Surabaya. Luar biasa sekali jelajah sejarah bareng Mas Dion ya pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Mas Dion. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada Sobat BCMA. Dan kalau Sobat BCMA punya pertanyaan atau saran untuk tema BCMA Ngeraos di episode selanjutnya, ramaikan di kolom komentar ya. Meskipun kita masih di tengah pandemi, namun semangat kita tidak boleh henti. Bersama maknai kemerdekaan Republik Indonesia, menghadapi setiap tantangan demi Indonesia yang lebih maju di masa depan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!